Bersama pertama dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, dan saya percaya ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita ya. Kemudian yang kedua nanti dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kemudian Kisah Para Rasul ayat pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang digoreng dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Ini tema kita. Rekan-rekan Yosua yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus segalanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita malam hari ini adalah, benarkah Yesus segalanya bagi kita? Kalau Yesus segalanya bagi kita, maka Dia akan selalu dekat dengan kita, selalu ada di dalam ingatan kita. Sama dengan orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita, selalu ada dalam ingatan kita. Istri saya katakan kalau saya bawa jalan dia, misalnya singgah di rumah makan, lalu kami makan berdua begitu ya, selalu dia ingat anaknya. Ingat anaknya yang di rumah. Kenapa? Karena dia mengasihi anak-anaknya, jadi selalu ada dalam ingatannya. Tentu kita semua masih ingat ada lagu lama ya. Kalau apa dia? Aku mau makan, Ingat kamu. aku mau tidur, aku mau selingkuh. Ya. Lupa kamu. Jadi itu menjadi pengingat bagi kita juga ya. Kalau semakin dekat kita dengan Tuhan, selalu ingat dengan Tuhan, itu akan mencegah kita juga untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita ya. Kalau Yesus segalanya bagi kita, maka Dialah yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Dia akan kita utamakan dalam seluruh aktivitas kita. Dia akan menjadi pribadi yang sangat kita andalkan, sangat kita percayai dalam menyelesaikan persoalan hidup kita. Kita tidak akan mengandalkan diri kita sendiri. Kita akui atau tidak, Yesus adalah segalanya bagi kita. Kenapa? Karena Dialah jalan keluar dari seluruh persoalan hidup kita. Baik persoalan yang berurusan dengan masalah jasmani, amat terlebih persoalan yang berurusan dengan masalah rohani. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, masalah jasmani. Ini pengakuan pemazmur. Pemazmur katakan yang adalah Raja Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini bukan gambar istana yang dibangun oleh Salomo ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak-bapak, kalau kita membaca bagaimana proses pembangunan Bait Allah dan istana Salomo, Salomo itu mengerahkan 150.000 tukang dan kuli. Kemudian mengerahkan 3.600 mandor untuk mengawasi pekerjaan pembangunan Bait Allah. Tapi Salomo tidak mengatakan dia berhasil melakukan semuanya itu, membangun semuanya itu karena usahanya, karena orang-orang yang ahli yang dikerahkannya. Tapi dia katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kemudian jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Salomo bisa mengerahkan banyak pasukan yang hebat untuk menjaga keamanan kota, keamanan negeri. Dan kita tahu bahwa pada masa Salomo, Israel dalam kondisi benar-benar aman. Salomo tidak mengatakan bahwa itu karena hikmat kebijaksanaannya sehingga dia bisa mengendalikan suasananya menjadi aman. Bukan karena pasukannya yang hebat, tetapi karena Tuhan yang menjaga sehingga mereka senantiasa aman. Karena penjaga mereka tidak pernah terlelap, yaitu Allah. Segala jeripayah kita pun menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak membuatnya berhasil. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, bahkan bekerja sampai jauh malam, duduk-duduk sampai jauh malam, tentu bukan nonton bola ya. Tapi bekerja keras dari pagi sampai malam. Duduk-duduk sampai malam, bisa saja duduk membuat perencanaan, membuat planning dan lain sebagainya. Tapi Salomo menyadari kalau bukan Tuhan yang membuat berhasil, semua jeripayahnya akan menjadi sia-sia. Bahkan makan roti yang diperoleh dari hasil jeripayah pun sia-sia kalau Tuhan tidak memberkati. Ini berlaku dalam kehidupan kita ya. Makan minum yang kita konsumsi kalau Tuhan tidak berkati, bisa saja tidak menjadi darah dan daging bagi kesehatan tubuh kita ya. Bahkan menjadi sumber penyakit. Tapi kita bersyukur semua yang kita konsumsi diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi sarana bagi kesehatan, kekuatan tubuh kita, menjadi sumber energi, sumber gizi bagi kita. Dan yang lebih hebat lagi, Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika kita sedang tidur, apa yang kita lakukan? Kita tidak mengerjakan apa-apa. Tapi justru Tuhan memberkati ketika kita sedang tidur. Bukan ketika kita sedang bekerja, bukan ketika kita sedang beraktivitas. Tapi jangan lantas berpikir, mari kita tidur supaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Tidak demikian. Artinya dalam tidur pun, dalam tidur kita, berkat Tuhan dinyatakan. Bahkan tidur itu sendiri adalah berkat Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang sulit untuk tidur. Dulu waktu saya masih melayani di Kota Barat, ada seorang pengusaha. Kalau truknya bawa barang-barang ke Samarinda, itu sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Karena dia membayangkan jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap anak buah saya yang bawa barang ke Samarinda. Kadang tidurnya sampai jam 4 subuh. Jam 5 pun sudah bangun lagi, memikirkan hartanya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Jadi pemazmur mengakui bahwa Allah segalanya bagi keberhasilan. Bukan karena kerja kerasnya, bukan karena usaha yang dilakukannya, bukan karena hikmatnya yang besar, tetapi berkat Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Hal yang sama berlaku bagi kita. Kita akui atau tidak, Yesus adalah segalanya bagi kita. Allah segalanya bagi kita. Allah lah yang membuat kita berhasil atas segala sesuatu yang kita bangun. Sebenarnya Mazmur ini berbicara tentang Mazmur keluarga. Tapi berbicara tentang membangun banyak hal yang bisa kita lakukan. Apakah itu membangun keluarga, membangun usaha, membangun bisnis, membangun relasi, membangun iman, membangun pelayanan. Jika Tuhan tidak memberkati, Mazmur katakan semuanya akan sia-sia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Yesus adalah segalanya. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah kehidupan jasmani dan sosial kita. Allah segalanya bagi kita. Lalu bagaimana dengan masalah rohani, masalah keselamatan atau masalah hidup kekal? Dalam Yohanes 14 ayat 6, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dengan berkata akulah,
Berarti Yesus telah menutup segala kemungkinan akan ada jalan yang lain, akan ada alternatif lain, akan ada pilihan lain untuk diselamatkan atau untuk datang kepada Bapa. Yesus sudah menutup dengan pernyataan, "Akulah jalan." Jadi tidak ada jalan yang lain. Kenapa Yesus katakan itu? Kisah Rasul dalam 4 ayat 12, "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi hanya dalam Yesus. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia. Jadi hanya ada dalam Yesus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itu Efesus 3 ayat 12. Yesus jalan. Yesus adalah jalan keluar atas persoalan utama manusia, yaitu dosa dan upahnya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya dosa itu tidak ada akibatnya, tidak ada dampaknya, tidak ada upahnya, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Tetapi karena dosa ada dampaknya, yaitu upah dosa ialah maut. Maut artinya neraka. Maut artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Maut adalah hidup atau hukuman kekal, hidup yang terpisah dari Allah. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa diubah atau dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh Allah sendiri. Bukankah Allah Maha Kuasa? Tapi kalau Allah mengubah ini, berarti Allah menyangkal sifatnya, Allah menyangkal ketetapannya, Allah menyangkal karakternya. Dan pasti Allah tidak akan lakukan itu. Kalau Allah mengubah ketetapannya, berarti dia bukan Allah. Karena besok bisa saja keputusannya berubah. Jadi upah dosa adalah maut. Tidak ada jalan keluar selain dari Allah sendiri. Bapak-bapak Yosua yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus harus disalib? Bukankah Allah Maha Kuasa dan Dia bisa menghapuskan dosa-dosa manusia tanpa harus mengalami mati? Ada orang yang bertanya, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Allah harus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib? Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Bukankah Allah bisa menghapuskan dosa manusia, mengampuni dosa manusia, membuangnya begitu saja, melupakannya begitu saja? Saya percaya Allah bisa melakukan. Tapi sekali lagi, kalau Allah melakukan itu, Allah itu sedang menyangkal sifatnya, Allah menyangkal karakternya. Kalau Allah membuang begitu saja dosa kita. Rekan-rekan saya yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengampuni kita, bukan berarti dosa kita itu dihapuskan begitu saja ya, seperti menghapus tulisan yang salah pakai tipek. Tidak. Memang dosanya tidak diperhitungkan pada kita, tapi ada yang menanggung hukumannya, yaitu Yesus itu yang menanggung. Jadi dosa kita tidak dibuang begitu saja, dihapuskan begitu saja, tapi ada pribadi yang menjalaninya bagi kita. Sekali lagi, ketetapan Allah, upah dosa ialah maut. Di atas salib itulah Yesus mengalami maut. Di atas salib itulah Yesus mengalami pedihnya siksaan neraka sehingga dia berseru, "Aku haus." Seruan yang sama dialami oleh seorang kaya dalam kisah Lazarus. Orang kaya yang sudah ada di dalam api penyiksaan itu, dia melihat ke atas. Di sana ada Bapak Abraham dan Lazarus ada di pangkuannya, kata Alkitab. Lalu orang kaya itu berseru kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, tolonglah, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku di sini,
Sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Itulah pedihnya neraka. Dan Yesus mengalaminya ketika dia di atas kursi. Untuk satu tetes air pun orang kaya itu tidak mendapatkan. Abraham katakan, tidak. Dulu waktu hidupmu kamu sudah bahagia. Jangankan satu tetes, 1 galon kamu bisa minum. Banyak es krim di kulkasmu. Tapi sekarang kamu menderita. Dulu Lazarus menderita, sekarang dia mendapatkan penghiburan. Semuanya sudah terlambat. Bapak-bapak Yosua yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dirasakan oleh Yesus ketika di sana. Sehingga dia berseru, aku haus. Memang secara fisik Yesus itu diperkirakan puasa, tidak makan, tidak minum 13 jam lebih. Penderitaan yang pedih itu membuat dia sangat kehausan, dehidrasi yang berat. Tapi itu mewakili penderitaan orang yang di dalam api penyiksaan. Di atas salib itu juga Yesus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa, sehingga dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah penderitaan terbesar yang Yesus alami ketika dia dalam perjalanan salib? Apakah dicambuk ini? Hukuman cambuk Yahudi yang dialami oleh Paulus itu 40 kurang 1, 39 kali cambukan. Orang katakan tidak boleh sampai 40, karena itu di luar batas kemanusiaan. Bahkan kalau sampai 40 bisa mati. Tapi cambukan yang dialami oleh Yesus ini cambukan Romawi yang bisa lebih kejam daripada hukuman orang Yahudi. Cambuk itu ada aksesorisnya berupa besi tulang atau tulang. Tujuannya adalah untuk penyiksaan. Jadi ketika itu dipecutkan begitu ya, ketika itu dicambukkan kemudian ditarik, itu akan merobek kulit dan daging daripada siapapun yang mengalami cambukan itu. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Berapa banyak jaringan tubuhnya yang terputus karena itu. Tapi bukan itu penderitaan yang amat pedih yang dirasakan oleh Yesus. Apakah dimahkotai duri dan paku yang tajam? Teman-teman yang pernah ke Israel pasti pernah melihat ini mahkota duri, tumbuhan menjalar begitu. Memang durinya panjang-panjang 4 sampai 5 cm. Kalau itu kering seperti paku. Jadi kita bisa bayangkan kalau lingkaran itu dimasukkan kepala kita atau kepala Yesus pada waktu itu merobek kulit kepala Yesus. Bahkan bisa merusak mata Yesus, bagian atas mata Yesus. Kemudian darah mengalir. Kemudian kalau kita membayangkan paku yang besar itu, yang tertancap pada kaki dan tangan Yesus, yang melukai itu. Tapi bukan itu penderitaan yang amat pedih bagi Yesus. Kemudian dia disalibkan, digantung di atas salib, dan 6 jam lamanya dia di atas salib. Berat badannya ditanggung oleh kedua tangan dan kedua kakinya. Dan tidak mudah Yesus menarik nafas dan menghembuskan nafasnya. Ketika dia menarik nafas, maka tubuhnya akan terangkat. Berarti beban tubuhnya akan ditanggung oleh kakinya. Beberapa menit kemudian akan menghembuskan nafas, tubuhnya turun, bebannya ditanggung oleh kedua tangannya. Dan itu membuat lubang di kaki dan tangannya semakin lebar. Artinya penderitaan yang luar biasa. Tapi bukan itu yang terberat. Yang terberat adalah ketika Bapa berpaling dari Yesus. Semua penderitaan fisik yang dialami tidak membuat Yesus mengeluh. Tetapi ketika Bapa yang mengasihi memalingkan wajahnya, di situ Yesus berseru, Allahku,
Anakku, mengapa kau meninggalkan? Bapaknya tidak pernah meninggalkan dia. Tapi ketika disalib, Bapa memalingkan wajahnya. Kenapa demikian? Karena tubuh Yesus yang disalib itu berlumuran dengan dosa saya, dosa kita semua yang ditanggungnya, dosa kita yang dipikulnya. Inilah penderitaan terbesar yang dialami Yesus ketika terpisah dari Allah. Penderitaan terbesar yang dapat dialami oleh manusia ketika manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Bukan karena kurang makan atau kurang uang, tapi ketika terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tapi kita bersyukur kepada Yesus karena ketika Yesus di atas kayu salib, Dia menghapuskan keterpisahan kita dari Allah, sehingga kita sekarang menjadi satu dengan Allah. Bahkan kita yang berdosa ini diangkat menjadi anak-anaknya. Adakah harta yang lebih besar dari ini? Kita yang berdosa, hukuman kita dijalani oleh Yesus, kemudian kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Rekan Yesus yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merenungkan itu, Yesus adalah segalanya bagi kita. Entah kita sadari atau tidak, Yesus adalah segalanya. Sekarang pertanyaannya, jika Yesus segalanya bagi kita, apakah kehidupan yang kita jalani selama ini menunjukkan pengakuan itu? Kalau kita mengakui bahwa Yesus segalanya bagi kita, lalu kehidupan yang kita jalani selama ini apakah menunjukkan pengakuan itu? Jika Kristus segalanya bagi kita, maka yang pertama, kita wajib menjalani kehidupan atau wajib menjalani hidup sesuai dengan tujuan Allah bagi kita. Allah memanggil kita untuk diselamatkan, iya. Allah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, iya. Tapi setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi anak-anaknya, ada tujuan Allah yang mestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan GPI menyebutnya sebagai 5 tujuan Allah bagi gerejanya, atau 5 tujuan gereja. Dan 5 tujuan ini harus kita hidupi. Yang pertama, beribadah. Rekan-rekan Yosua, ibadah merupakan kebutuhan kita. Ibadah merupakan pengakuan kita bahwa kita ini adalah umatnya Allah. Kita pergi menyembah Allah. Dan kita bersyukur kalau gereja kita mempunyai tiga jadwal dalam 1 minggu ya. Dan kita bisa memilih salah satunya, bisa beribadah dalam tiap hari minggunya. Kemudian selain beribadah, kita harus hidup dalam persekutuan, supaya iman kita terus terbangun, iman kita terus menyala, iman kita terus berkobar. Maka kita harus hidup dalam persekutuan. Dan gereja memfasilitasi kita. Ada persekutuan doa wilayah, persekutuan doa umum, ada komisi pria. Inilah wadah kita untuk membangun persekutuan. Di dalamnya kita bisa sharing, bisa saling membangun satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita harus hidup di dalam itu. Kemudian yang ketiga, kita harus bertumbuh melalui pembinaan. Jika gereja mengadakan pembinaan, kita harus terlibat di dalamnya. Kita harus mengikutinya. Atau kita bisa membina iman kita sendiri dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, menghayatinya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita semua harus terlibat di dalam pelayanan. Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk menjadi anak-anaknya dan menikmati berkatnya, tetapi semua berkatnya yang telah diberikan kepada kita harus kita bagikan kepada sesama melalui pelayanan. Pertanyaannya, dengan apa kita melayani Tuhan? Bagi saya hanya satu, yaitu dengan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah meminta apa yang Dia tidak pernah berikan pada kita, karena itu berarti tidak ada pada kita. Tetapi apa yang Tuhan pernah berikan kepada kita, itulah yang Tuhan mau supaya kita gunakan untuk melayani Dia. Lalu apa yang ada pada kita? Ada 2. Yang pertama, harta.
Saya percaya kita semua punya harta. Waktu kami pindah dari pastori ke rumah, waktu pulang beberapa bulan yang lalu, di kamar depan saya lihat ada tumpukan beberapa kardus yang memang belum disusun. Setelah saya lihat ternyata ada gelas, ada piring, ada sendok. Saya bilang dengan istri saya, ternyata kita kaya hartanya. Ada beberapa lusin gelas. Dulu waktu dia beli saya protes, kenapa kita beri gelas banyak-banyak, piring banyak-banyak? Dia jawab, kalau nggak tahu nggak usah banyak tanya. Ternyata ketika kami dapat giliran ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, baru saya sadar, oh ternyata untuk ini. Jadi ketika kami menggunakan harta berupa piring, gelas, itu tadi, kami sedang melayani dengan harta. Rekan-rekan Yosua, semua yang ada pada kita, apapun itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan titipkan kepada kita. Jadi tidak salah kalau kita melayani Tuhan dengan apa? Dengan hartanya yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu titipan Tuhan. Dari sejak dulu sampai hari ini, pekerjaan Tuhan memerlukan sarana dan prasarana. Lalu siapa yang harus mengadakan itu? Umatnya. Karena kepada umatnya Tuhan sudah memberkati. Tuhan menitipkan itu. Itulah sebabnya kenapa kita perlu ketika gereja punya program membangun gedung gereja, menghimbau supaya kita ikut ambil bagian. Karena Tuhan sudah menitipkannya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selain harta adalah tubuh kita. Tubuh dan seluruh potensi yang ada di dalamnya. Tuhan mau supaya itu digunakan untuk melayani Tuhan. Tubuh kita. Itulah sebabnya Tuhan melengkapi karunia-karunia pelayanan, dan itu semua bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Jadi dua hal ini yang bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kemudian yang kelima, tujuan yang kelima, bersaksi. Bersaksi adalah menceritakan apa yang kita alami dengan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan bagi kita, itulah yang harus kita saksikan, kita ceritakan. Kita mulai dari keluarga kita. Bapak-bapak, jangan sampai kita sebagai kepala keluarga, suami yang beriman, tapi kita tidak pernah menceritakan bagaimana perjalanan iman kita kepada anak, kepada cucu, kepada istri kita. Kita akan bersalah kepada Tuhan. Lalu sebab itu, mari kita gunakan setiap kesempatan untuk menceritakan apa sih yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Itu saja yang kita ceritakan kepada anak cucu kita. Saya bersyukur kalau ada opa-opa di sini diberikan kesempatan untuk menjaga cucunya. Pak Adi sering cerita itu ya. Itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyaksikan iman kita kepada anak cucu kita. Nah, 5 hal ini harus hidup di dalam kita. Bukan 1, 2 ya, tapi 5-nya harus hidup di dalam kita. Karena itulah 5 tujuan Allah bagi kita. Yang terakhir, ketika Yesus segalanya bagi kita, maka kita harus menempatkan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita menjadikan Yesus itu pelayan kita. Kita jadikan Yesus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita memaksa Yesus untuk melakukan mujizat untuk kepentingan kita. Dari mana kita tahu? Dari doa-doa kita. Mana yang lebih banyak? Kita meminta Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, dibandingkan dengan meminta Tuhan supaya Tuhan memakai hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya. Pasti banyak yang pertama. Kehidupan Kristen dan kehidupan gereja itu digambarkan oleh kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus selesai mengajar, murid-murid tahu hari sudah petang, hari sudah gelap. Murid-murid tahu mereka belum makan seharian, mereka lapar, mereka perlu makan. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid menghadap kepada Yesus dan meminta, Tuhan, hari sudah malam, suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung yang dekat supaya mereka membeli roti di sana.
Kalau itu yang terjadi, maka lepaslah tanggung jawab murid-murid. Tapi Yesus katakan, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Gereja dan kita sebagai orang Kristen seringkali seperti itu. Kita tahu kebutuhan orang-orang di sekitar kita tahu kebutuhan orang-orang di sekitar gereja kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menyuruh Tuhan melakukan, memenuhi kebutuhan mereka. Seharusnya murid-murid itu menawarkan diri, Tuhan, mereka ini belum makan, hari sudah gelap. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk mereka? Saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya pasti sama Yesus lakukan, tapi ceritanya akan berbeda. Jadi mari kita tempatkan Yesus sebagai Tuhan kita, bos kita. Dialah yang harus kita taati. Dan kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak-bapak yang sudah dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, jika Yesus segalanya bagi kita, mari kita tempatkan Dia sebagai yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus sadar bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.